saya Azaria Syarin siapa? Saya dari Tangerang, tapi saya pernah kerja di Bandung. Terus saya ketika saya galau, saya sedih, saya datang ke Masjid Al-Latif, saya ketemu sama Kak Ensa, sama istrinya siapa? Teh Mida yang di KM Masjid Al-Latif juga. Iya, alasan betul. Iya, saya langsung bercerita sedikit dulu ya Ustadz ya. Berarti ini lebih senior dari kamu nih. Iya, 2016 Ustadz baru gabung. Insya Allah. Harus hormat nih. Iya, senior. Ya, Mbak Syarin silakan. Begini Ustadz, sebelum saya bertanya, saya bukan orang yang baik, saya masih fakir ilmu juga, saya bukan manusia yang baik ya di sini. Saya di latar belakangnya saya ini anak broken home. Saya didiagnosa bipolar tipe 2, sampai pernah dirawat di Bandung itu di salah satu panti rehabilitasi mental. Saya tuh 2015 pernah komunikasi dengan seorang laki-laki yang menurut saya dia adalah laki-laki yang soleh. Kenapa saya memandang dia soleh? Karena dia taat kepada kedua orang tuanya, membiayai kedua orang tuanya, sayang kepada saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia itu ketemu sama saya di 2021. Terus dia datang ke ibu saya 3 bulan, kami saling mengenal. Dia datang ke ibu saya melamar, dan pada saat itu dia bilang seperti cerita Ustaz Hanan, suami saya tidak memiliki apa-apa Ustaz. Dia datang hanya ingin melamar saya untuk menunjukkan keseriusannya. Dia melamar saya, akhirnya proses perjalanan itu sampai kepada lamaran. Terus saya menikah, dan saya sempat batal menikah Ustadz di 2 Februari 2022. Qadarullah, setelah saya batal menikah, saya datang ke Masjid Al-Latif. Saya menangis, saya qiyamul lail. Di 10 malam terakhir saya berdoa menyebut nama laki-laki yang menjadi suami saya. Dan qadarullah 2 Juli 2022 saya menikah dengan dia. Saya minta dihadirkan seorang anak di antara kami, anak laki-laki yang sekarang saya beri nama Ahmar Gaza Hairuman. Kenapa saya beri nama Ahmar Gaza? Karena anak ini adalah sumber kekuatan saya. Ketika orang tuanya tidak merestui hubungan kami, tidak mendukung, batal sampai akhirnya kami menikah, anak inilah sumber kekuatan saya dan suami. Tapi Ustadz, 16 Juni kemarin jatuh talak itu kepada saya. Saya baru selesai masa idah, jatuh talak itu kepada saya Ustaz. Di usia anak saya baru 4 bulan 2 hari. Sekarang usia anak saya 8 bulan. Awal mulanya karena saya cocok dengan mertua saya. Saya selama ini sudah berusaha untuk berlapang dada. Saya mengerti dengan kondisi finansial keluarga suami saya. Saya meridoi suami saya memberi nafkah ke keluarganya tanpa memberi nafkah ke saya, istilahnya. Saya meridoi itu, tapi jatuh juga talak itu Ustaz. Saya di sini mau bertanya Ustaz, apakah saya berdosa Ustaz melawan mertua saya atau yang mencaburi rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya? Yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya. Ustaz mungkin agak berlebihan ya, tapi saya tuh ketika Ustaz mengadakan sharing ini, saya tuh udah daftar di beberapa kota, tapi saya nggak dibalas-balas sama admin, sampai akhirnya dibalas Ustaz. Saya tuh cukup pengen tanya, pengen ketemu apakah rumah tangga saya ini harus berakhir seperti ini. Sedangkan anak saya tuh sekarang jadi lebih emosional, tantrum karena udah jarang ketemu sama abinya kan. Tapi saya tetap ngebuka komunikasi, saya berusaha untuk co-parenting bareng sama mantan suami saya karena saya memikirkan anak saya. Saya juga Isinya Allah lebih baik daripada sesuatu yang telah pergi itu. Allah lebih baik untuk Mbak Syarin daripada suami. Allah lebih baik untuk Gaza daripada ayahnya.
Walaupun dia tidak akan kehilangan ayahnya secara utuh, karena itu tetap ayah biologisnya dan itu tidak akan pernah terputus. Tapi kan yang dibutuhkan bukan hanya status kan, lebih dari itu, maka Allah yang akan menggantikan. Gimana cara biar Allah menggantikannya? Kita pengen dapetin akses khusus langsung pada Allah. Gimana cara dapetin akses itu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allah kasih akses khusus. Wa rahmatun. Allah kasih sayang Allah. Sekarang Mbak Sherin dan Gaza lagi butuh rahmah, kasih sayang, lagi butuh perhatian, maka minta sama Allah. Allah Arhamur Rahimin, ya wasi'ar rahmah, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.